Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Serlita Nur Aziza, NPM 2113053232, Program Studi PGSD Universitas Lampung, tahun angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan mereview materi tentang simpul tali temali dan praktik membuat miniatur menara pandang. Simpul merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Simpul yang paling sederhana adalah simpul hidup, yang dibuat dengan hanya melilitkan salah satu ujung tali ke badan talinya. Simpul-simpul yang sering digunakan yaitu ada simpul 8, simpul hidup, simpul mati, simpul lama, simpul erat, simpul lasso, simpul kait, simpul jangkar, simpul tiang, dan simpul busur. Kemudian macam-macam simpul. Yang pertama yaitu ada simpul hidup. Simpul hidup ini fungsinya untuk mengikat suatu benda dengan kuat, dan untuk melepasnya pun tidak sulit. Tali temali simpul ini biasanya digunakan untuk mengikat hewan. Fungsinya dalam pramuka yaitu untuk mengikat tiang. Yang kedua, ada simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Fungsi dari simpul ini yaitu untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Kemudian yang ketiga ada simpul pangkal. Simpul pangkal merupakan salah satu simpul yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Contohnya, apabila kita ingin membuat simpul palang, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat simpul pangkal terlebih dahulu pada salah satu tongkat. Terdapat dua cara dalam membuat tali temali simpul ini, yaitu pertama dengan cara membuat lingkaran, dan yang kedua dengan cara dililitkan. Fungsi dari simpul ini yaitu untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali atau tongkat atau tiang ataupun kayu. Yang keempat yaitu simpul jangkar. Cara membuat simpul jangkar ini tidaklah sulit, yaitu salah satu caranya sebagai berikut. Yang pertama, bagilah tali menjadi dua bagian, kemudian lingkarkan pada benda yang ingin ditali. Setelah itu, tariklah kedua badan tali sehingga semua tali masuk ke dalam sosok. Nah, fungsi dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember. Kemudian yang kelima ada simpul tarik. Nah, tali temali simpul tarik ini menghasilkan loop tali yang tidak bisa mengecil ataupun membesar lagi. Kegunaan tali temali simpul ini antara lain yaitu untuk menambatkan tali kepada benda atau tiang. Kemudian yang kedua untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Kemudian yang ketiga, apabila dua simpul tiang saling dihubungkan bisa berguna juga untuk menyambung tali. Nah, fungsi dari tali temali simpul tarik ini adalah untuk turun ke jurang atau dari atas pohon. Kemudian yang keenam ada simpul lasso. Fungsi dari simpul lasso ini adalah untuk mengikat leher binatang, baik binatang buas maupun tidak buas. Yang ketujuh yaitu ada simpul anyam. Fungsi dari simpul anyam adalah untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan kering. Kemudian selain simpul ada juga ikatan. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang ataupun benda. Macam-macam ikatan itu ada 3. Yang pertama yaitu ada ikatan kaki 3. Fungsi dari ikatan kaki 3 ini yaitu untuk mengikat 3 tiang sekaligus dalam satu ikatan untuk pembentukan kaki 3.
kedua ada ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit dilepaskan. Fungsi yang dominan dari ikatan ini adalah untuk mengikat dua buah tiang yang bersilangan dengan sudut 90 derajat atau siku-siku. Dan yang ketiga ada ikatan silang. Ikatan ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat yang bersilangan dan tidak membentuk siku. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku, dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita,
bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Pemersatu kita karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Menuju Bhinneka Tunggal Ika. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Bukan saatnya melihat perbedaan, tapi harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia, bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam pramuka.